Namun apa yang telah dilakukan oleh Malaysia, ya, tindakan dan sikap yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia justru membuat negara-negara barat ini berang, ya guys, ya. Membuat negara barat ini marah terhadap sikap yang diambil oleh negara Malaysia. Kemarahan-kemarahan dari negara barat tersebut apakah dapat mencegah negara Malaysia ini mengambil keputusannya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita berjumpa lagi. Tentunya perasaan saya sangat senang, sangat bergembira karena kita dapat bertemu lagi di video ini, dan selalu saya menyapa Anda semua di sana. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk pekerjaan, aktivitas apapun yang kita kerjakan dan yang akan kita lakukan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Guys, di sini ya, pada video kali ini saya melihat ada satu video yang menarik minat, menarik perhatian saya. Ini terkait tentang keputusan, tindakan apa yang telah dilakukan oleh negara Malaysia, melakukan satu gebrakan, satu kebijakan yang membuat negara-negara barat murka terhadap Malaysia. Nah, sebenarnya guys, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia, kebijakan apakah itu yang membuat negara-negara barat itu marah dan tidak ridho atas keputusan Malaysia tersebut. Nah, di sini guys akan kita bahas, kita akan saksikan video itu guys, yang mengapa dan apa yang telah dilakukan Malaysia. Indikasinya apa dan tujuannya apa ini guys ya. Sebuah kebijakan besar yang membuat negara-negara lain itu marah, termasuk negara-negara barat sana. Kita akan saksikan video itu guys ya, karena saya sangat penasaran apa yang telah dilakukan oleh Malaysia terhadap negara-negara barat tersebut. Ini videonya. Kelompok ekonomi BRICS sejak pertengahan 2023 menjadi sorotan karena dianggap menjadi kekuatan perekonomian alternatif. Oleh sebab itu, tidak sedikit negara yang berminat bergabung dengan BRICS saat ini, seperti Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, Argentina, hingga Uni Emirat Arab. Kabar terbaru juga datang dari negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia, yang menyatakan siap bergabung BRICS. Pernyataan kesiapan ini dinyatakan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, seusai pertemuannya dengan Perdana Menteri Cina, Li Qiang. Kami sudah mengambil keputusan dan akan segera menindaklanjuti prosedur formulanya. Kami tinggal menunggu hasil akhirnya dari Afrika Selatan, ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Malaysia tengah menunjukkan kesiapan bergabung dengan BRICS, tetapi langkah berbeda ditunjukkan Indonesia. Indonesia yang sempat diisukan bergabung BRICS justru menegaskan tidak bergabung dengan kelompok tersebut. Indonesia sendiri menyatakan tengah fokus bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Pemerintah Indonesia juga optimis dalam 3 tahun ke depan Indonesia akan mendapatkan keanggotaan dari OECD. Adapun OECD dibentuk oleh 18 negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada dengan tujuan untuk mempererat kerjasama ekonomi pembangunan. Saat ini, OECD memiliki 38 negara anggota yang sebagian besar memiliki kekuatan ekonomi besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Swiss. Anwar Ibrahim mengatakan pemerintahnya akan segera memulai proses bergabung dengan aliansi dagang BRICS. Dalam pemaparannya, Anwar mengatakan Kuala Lumpur mengambil keputusan karena BRICS yang berisi Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan sebagai perwakilan dari negara-negara selatan atau Global South. Saat ini Malaysia disebutnya telah mengikuti prosedur formal untuk bergabung ke BRICS. Anwar kemudian menggemakan kembali kritik terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional yang disuarakan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Menurutnya hal ini tidaklah adil dalam praktik perdagangan internasional. Didirikan pada tahun 2006, kelompok ini awalnya dikenal sebagai BRIC dan terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010 dan kelompok tersebut kemudian dikenal sebagai BRICS.
Dari sisi pembiayaan dan juga keuangan, aliansi ini juga mendirikan New Development Bank yang berkantor pusat di Shanghai pada tahun 2015. Sejauh ini bank tersebut telah menyetujui pembiayaan senilai 32,8 miliar dolar atau 500 triliun rupiah untuk 96 proyek pembangunan di negara-negara anggota. PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu ini mengumumkan hasrat Malaysia untuk menyertai Pakatan BRICS. Ini secara tidak langsung mempopularkan lagi BRICS di kalangan rakyat Malaysia. Semakin ramai yang ingin tahu apa itu BRICS. Jadi dalam video ini kita akan membincangkan apa itu BRICS, kelebihan menyertai BRICS dan kalau ada kelebihan mesti juga ada kekurangan. Saya akan menjelaskan dari kacamata saya yang bukanlah pakar dalam bidang geopolitik ini sangat. Mungkin ada yang setuju dan mungkin ada yang tidak setuju. Pertama, apa itu BRICS? BRICS pertama kali disuarakan oleh ahli ekonomi Jim O'Neill pada tahun 2001, iaitu mencadangkan Pakatan Negara Membangun Brazil, Rusia, India dan China. Pada 2010, Afrika Selatan menyertai pakatan ini dan menjadikan panggilan baru BRICS BRICS. Tujuan BRICS ini di atas kertas ialah untuk mempromosikan keamanan, keselamatan, ekonomi, keuangan dan pembangunan di kalangan negara anggotanya. Namun secara asasnya BRICS ini adalah untuk bersaing dengan kuasa G7. G7 adalah Pakatan Negara Maju, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, UK dan juga US. Kita ni trader kan, memang ada setup kekuatan ekonomi sesebuah negara dinilai melalui ukuran GDP. Untuk itu kita akan lihat total saiz ekonomi antara negara G7 dan juga BRICS. Pada tahun 2023, total GDP negara G7 ialah 45.9 trilion dengan Amerika Syarikat sahaja menyumbang 27 trilion. Manakala BRICS Plus mencatatkan nilai GDP 31 trilion. BRICS Plus ialah selepas mengambil kira ahli baru dalam BRICS. Walaupun ekonomi G7 lebih besar dari BRICS, yang lebih menarik ialah apabila kita melihat trend jangka panjang. Mengikut data Statista, pada tahun 95, negara G7 mewakili 45% GDP global, manakala BRICS hanya 17%. Pada 2010, G7 menurun kepada 34%, tetapi BRICS meningkat kepada 27%. Dan pada tahun lepas, G7 hanya mewakili 30%, dan BRICS memintas kepada 32% dari keseluruhan GDP global. Jadi ini mungkin menjadi pencetus banyak negara mula berminat untuk menyertai BRICS pada masa ini. Jadi pada pandangan saya, inilah sebab utama negara-negara baru ingin menyertai BRICS seperti Turki, Indonesia, Malaysia yang mula menyatakan hasrat menyertai BRICS. Saudi Arabia telah pun dijemput tetapi belum membuat keputusan secara rasmi. Walau bagaimanapun, tindakan Saudi yang mula menerima mata wang lain untuk jualan minyak menunjukkan kecenderungan Saudi bersama BRICS. Argentina pula menarik balik permohonan mereka selepas Presiden baru Javier Milei yang pro-US menang pilihan raya Argentina. Jadi inilah kelebihan pada masa ini, iaitu saiz ekonomi BRICS ini semakin membesar, terutama sekali China yang dapat menawarkan peluang perdagangan yang besar, sedangkan dalam masa yang sama sumbangan ekonomi G7 kepada GDP global dilihat semakin menurun seperti pada tahun 2023. Dan oleh kerana itu, jika Malaysia tidak menyertai Pakatan BRICS ini secara rasmi, mungkin akan ada sekatan untuk membuat perdagangan dengan negara-negara BRICS seperti tarif, duty dan cukai di masa-masa akan datang. Kerana pasti pakatan ini akan mengutamakan ahli dalam kelompok mereka terlebih dahulu, terutamanya daripada sudut ekonomi dan perdagangan. Sebagai tambahan, walaupun Malaysia tidak menjadi ahli BRICS, kita juga tetap mempunyai perdagangan dengan negara-negara ini. Nilai ekspor Malaysia ke negara BRICS pada tahun 2023 ialah 44.5 bilion, dengan China sahaja melebihi 70% daripada jumlah ini. Seterusnya, seperti biasa, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Faktor negatif yang paling kita kuatiri ialah bagaimana respons Amerika Syarikat
dan negara G7 terhadap perkembangan ini. Walaupun pada masa ini tak ada lagi ancaman secara rasmi daripada pihak barat, mereka sebenarnya memperkecilkan inisiatif BRICS ini dan dilihat tidak signifikan, dan pada pandangan mereka BRICS tidak akan mencapai matlamat. Namun melihat kepada sumbangan GDP, lambat laun ini akan menimbulkan juga tindak balas daripada pihak barat. Dalam kes kita Malaysia, pada tahun 2023, nilai ekspor Malaysia ke beberapa negara utama G7, jumlah keseluruhan ekspor ke negara-negara ini adalah lebih daripada 400 bilion, iaitu 10 kali ganda lebih besar dari perdagangan Malaysia ke negara BRICS. Jadi, apakah akan terjadi sekiranya pihak barat, terutamanya US, mengenakan sekatan perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ini di masa depan? Kesannya memang bukan kepalang, ia boleh menyebabkan ekonomi Malaysia jatuh meleset. Di samping daripada risiko itu, BRICS ini pada pandangan saya masih lagi belum cukup matang. Masih banyak lagi yang perlu dilakukan oleh BRICS untuk benar-benar boleh mencabar barat. Walaupun banyak institusi telah ditubuhkan oleh BRICS seperti New Development Bank yang berperanan seperti World Bank, dan Contingent Reserve Arrangement CRA yang berperanan seperti IMF, tetapi ada banyak lagi institusi yang perlu disegerakan, seperti institusi macam United Nations. Sebab United Nations ni macam dah tak guna. US dilihat lebih besar daripada UN. Kemudian perjanjian perdagangan seperti TTIP, NAFTA, EFTA juga perlu disegerakan. Seterusnya, institusi keselamatan seperti NATO juga perlu diadakan. Dan yang paling penting ialah common currency seperti US dollar dan juga SWIFT system. Kesimpulannya, pada pandangan saya, langkah Malaysia untuk menyertai BRICS ini boleh dianggap sebagai langkah berani, tetapi ia juga datang dengan risiko. Contohnya macam ni, kalau kita nak beli kereta, sama ada brand Mercedes ataupun Chery Omoda. Brand Mercedes tu dah lama dipercayai, bernilai tinggi, nampak best, nampak lawa, reliable. Tapi kalau kita nak beli kereta macam Chery Omoda, brand pun tak kenal, kualiti pun tak tahu tahan ke tak tahan, nanti nak jual ada orang nak beli tak, ada value tak, harga maybe murah tapi banyak risiko. Jadi itulah perumpamaannya situasi pada masa ini. Alright, semoga perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa like, dan saya sangat menghargai sokongan kawan-kawan. Oke, dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi guys ya. Dari video ini saya sudah dapat menyimpulkan bahwa ya ini menurut saya guys, Malaysia itu dapat mengambil dan juga memanfaatkan situasi yang ada di depan mata. Nah ini guys ya, jadi peluang-peluang yang ada Malaysia itu sangat jeli ya untuk menentukan akan diambil atau tidak diambil ya guys ya. Dasarnya dari tentu meninjau langsung peluang tersebut ya. Termasuk ini guys ya, satu organisasi atau asosiasi BRICS ini ya, dan juga bagaimana manfaatnya untuk masa depan ya. Malaysia tentu sudah merenungkan dan juga melihat dalam jangka panjang apabila bergabung dengan kelompok ini dengan berbagai negara yang ada di dalamnya, apa manfaat yang diterima oleh negara Malaysia. Nah tadi menurut grafik yang sudah diperlihatkan dari tahun ke tahun, bahkan BRICS ini dapat mengalahkan 7 negara besar, 7 negara maju ya. G7 tadi guys ya. Makin lama mungkin di awal G7 ini lebih mendominasi. Namun dari tahun ke tahun hingga di tahun 2023-2024, BRICS ini sudah mulai jauh melampaui pencapaian dari G7. Nah ini guys, karena ada peluang, ada masa depan yang cerah dari asosiasi atau organisasi ini, tentunya ini mendapat respon yang positif dari negara Malaysia. Adapun peluang tersebut, adapun risiko-risiko yang akan dihadapi tentu sudah dipikirkan ya, direncanakan dengan matang-matang ya guys ya. Makanya Malaysia mengambil satu keputusan besar yang tentu ini dapat membuat marah negara-negara barat ya guys ya. Dan ini menurut saya pribadi guys, menurut saya pribadi bahwa sikap yang diambil oleh kerajaan Malaysia ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Malaysia itu absolut dan tidak dipengaruhi oleh negara lain. Jadi tidak ada negara satupun
negara-negara luar sana yang menghasut atau mempengaruhi negara Malaysia. Jadi mereka itu penuh mengambil keputusan sendiri ya untuk masa depan kerajaan dan juga masyarakat di negara Malaysia. Sini sudah terbukti guys ya bahwa keputusan Malaysia itu benar-benar untuk masa depan Malaysia dan tidak dipengaruhi oleh negara-negara lain. Bahkan negara barat pun jengkel ya, marah terhadap keputusan Malaysia, namun Malaysia tetap kekeh mengambil satu keputusan yang sangat berani ya demi masa depan negara mereka itu sendiri guys ya. Dan selanjutnya saya berpikir bahwa tidak ada negara yang ambil keuntungan dari Malaysia. Jadi tidak ada dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Malaysia itu tidak ada satupun negara yang mengambil keuntungan dari keputusan tersebut. Jadi jika ada jalinan kerjasama antara Malaysia dan negara lain itu menghasilkan keuntungan dari kedua negara. Jadi tidak ada menguntungkan satu pihak ya guys ya, seperti itu. Dan tadi juga dikatakan oleh abang ini bahwa tentu mengambil keputusan besar ini penuh dengan resiko yang besar pula. Ya, tadi kemarahan negara-negara barat yang semestinya mereka itu berpikir bahwa Malaysia ini harus tetap dalam asosiasi mereka, dalam organisasi mereka, sehingga itu mereka ingin dapat mengcover negara-negara di Asia ini guys. Namun apa yang telah dilakukan oleh Malaysia ya, tindakan dan sikap yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia justru membuat negara-negara barat ini berang ya guys ya. Membuat negara barat ini marah terhadap sikap yang diambil oleh negara Malaysia. Namun kemarahan-kemarahan dari negara barat tersebut apakah dapat mencegah negara Malaysia ini mengambil keputusannya sendiri? Tentu tidak ya guys ya. Karena saya rasa ini sudah dapat dipastikan bahwa Malaysia itu tidak bersandar kepada negara-negara barat. Dan ada lagi guys ya, ini menurut pikiran saya, satu hal yang sangat mempengaruhi ya, itu karena adanya dukungan terhadap Palestina ya guys. Karena apa guys? Karena kita mengetahui ya Malaysia ya salah satu negara yang sangat simpatik, yang sangat pro terhadap Palestina ya, termasuk kita juga Indonesia. Namun negara barat itu tidak ada satupun yang dapat mencegah apa yang telah dilakukan oleh negara Malaysia. Dan Malaysia juga mengambil satu keputusan besar yang tentunya penuh resiko di dalamnya. Tapi tentu itu sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Baiklah guys, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap kepada Anda semua. Mohon dimaafkan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.